Aku lagi agak flu jadi maaf ya batuk-batuk. Jadi kita di sini bakal belajar. Duduk dulu. Boleh, boleh. Boleh. Kenapa nggak kamu aja? Iya. Semuanya nih. Embriologi sama konteks cerebri ya. Nah jadi sistem saraf pusat itu kan dia awal mulanya itu adalah dari ectoderm ya. Nah nanti dari ectoderm terus dia mulai dari zigot, nanti berkembang jadi morula, blastula, gastrula begitu. Nah nanti kan ada endoderm, mesoderm sama ectoderm. Yang berkembang jadi sistem saraf pusat nanti itu yang ectoderm. Kalau yang endoderm nanti berkembang jadi paru-paru, terus tiroid, terus habis itu organ pencernaan. Yang mesoderm nanti jadi otot, rangka, terus habis itu ya termasuk otot polos itu juga dari mesoderm. Nah SSP ini dia itu berkembang dari yang namanya suatu proses namanya neurulasi. Jadi nanti tuh pembentukan neural tap ya, atau apa nama lainnya, atau tabung neural gitu. Jadi nanti awalnya notochord, terus habis itu nanti dia neural plate-nya berkembang, terus neural fold-nya juga berlipat. Nah nanti jadi neural tube, terus neural crest gitu. Kemarin kan udah belajar juga nih yang namanya vesikel primer sama vesikel sekunder ya kan. Nah kalau yang primer itu kan kemarin ada prosencephalon sama rhomencephalon. Nah prosencephalon ini nanti berkembang jadi apa? Telencephalon sama encephalon. Nah nanti telencephalon ini jadi cerebrum yang nanti bakal kita pelajarin. Kalau yang diencephalon itu nanti jadi thalamus, hipotalamus sama epitalamus. Kalau yang mesencephalon nanti di sekundernya dia jadi mesencephalon, terus dewasanya jadi midbrain. Nah yang rhomencephalon nanti dia jadi dua, metencephalon sama metencephalon, myelencephalon. Yang metencephalon nanti jadi pons sama cerebellum, yang myelencephalon nanti jadi medulla oblongata. Nah terus ada juga suatu rongga ya, rongga tubulus neuralis gitu. Nah nanti rongga tubulus neuralis ini akan berkembang jadi apa? Jadi ventriculus. Ventriculus kan ada ventriculus lateral, ventriculus tertius, sama ventriculus quartus. Nah selain itu juga gak cuma jadi ventriculus saja ya, nanti jadi aqueductus mesencephali sama canalis centralis medulla spinalis. Oke, kita lanjut ke kelainan dari ada yang namanya neurotubular defect ya. Dia itu kelainan yang terjadi pada sistem saraf pusat. Nah, kenapa bisa terjadi? Bisa karena satu kekurangan asam folat ketika ibu itu masih mengandung ya. Terus bisa juga karena paparan radiasi dari rokok atau radiasi dari sinar fototoraks, ronsen gitu, itu bisa juga. Nah contohnya ada apa aja NTD ini, ada banyak ya. Satu, sini ada anencefali, nanti bakal dibagi kok PPT-nya. Anencefali, ada juga encephalocal, terus ada juga kalian pasti udah belajar ada yang namanya spina bifida ya. Sorry. Spina bifida. Nah, spina bifida ini kan ada 3 jenis. Ada occulta, meningocal, sama myelomeningocal. Mana yang paling parah di antara ketiganya? Yang myelomeningocal. Oke. Nah, kalau anencefali ini adalah kelainan ya yang terjadi akibat kegagalan penutupan neurovolus anterior. Jadi nanti kepalanya, kan kalau kepala normalnya ada cekung gini ya, cembung gini. Kalau anencefali nanti dia tuh antara rata atau cekung. Nah, biasanya bayi yang mengalami anencefali ini mengalami namanya lahir mati atau IUFD. Jadi ketika bayinya lahir itu kondisi setelah lahirnya dia bisa langsung lahir tanpa bernafas gitu, jadi nggak nafas, sudah nggak berdetak jantungnya. Nah beda ya sama keguguran. Keguguran itu udah bayinya nggak ada sejak jadi janin. Nah, kalau lahir mati itu setelah lahir itu nggak bernafas. Atau bisa selain lahir mati nanti bisa juga bayinya
bisa hidup itu hanya dalam hitungan jam atau hari gitu. Terus selain anencefali ada yang namanya encephalokel. Nah, encephalokel ini herniasi otak ya. Nah, dibagi jadi dua, encephalokel frontal sama yang frontalis sama yang occipitalis. Kalau yang frontalis itu kan lokasinya di depan ya. Nah, dia tuh prognosisnya cenderung lebih baik. Kalau prognosis itu bagaimana penyakit itu kelanjutannya. Maksudnya kalau prognosisnya baik berarti dia bisa sembuh, kemudian kejadian dia sembuh itu lebih tinggi gitu. Kalau prognosisnya buruk berarti banyaknya berujung pada kematian atau mungkin penyakitnya itu tidak sembuh gitu, bisa kayak gitu. Nah, kalau yang anterior itu prognosisnya lebih baik, kalau yang posterior itu lebih buruk. Nah, dan seringnya kalau yang posterior itu disertai dengan gangguan neurologi yang berat ya. Oke, terus ada juga spina bifida yang aku bilang ada 3 tadi, yang occulta, meningokel, sama meningokel. Masih ingat nggak spina bifida? Kemarin ada di BPT ya? Ada kan? Nah, kalau yang spina bifida occulta itu biasanya dia ada rambut-rambutnya nih di area punggung sininya. Nah, kalau yang meningokel itu dia biasanya nggak ada rambut-rambutnya. Tapi dia bedanya sama yang yellow meningokel. Kalau yang meningokel itu herniasinya dia melalui tulang dan membentuk kantung juga. Tapi jaringan syarafnya nggak ikut jadi hernia, jadi tetap kalau yang meningokel kan jaringan syarafnya itu masuk ke hernianya gitu. Bedanya di situ ya. Terus kita lanjut ke cortex cerebri. Masih ingat gyrus sama sulcus? Coba ditunjuk gyrus yang mana, sulcus yang mana? Sulcus, benar-benar. Jadi gyrus yang menonjol ya. Sulcus berarti yang cekung. Kalau visura berarti apa? Sulcus yang lebih cekung lagi. Nah, di sini bagian otak itu ada yang namanya